Halo semuanya, sampai berjumpa kembali di channel saya Ahmad Nawawi Ahlan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ingin menampilkan satu fitur baru yang sangat-sangat bermanfaat dan juga dapat teman-teman maksimalkan. Mari kita langsung buka dashboard dan fitur barunya ada di sini guys. Pertama, ada beberapa kali masukan kalau ingin sidebar ini bisa diperkecil ketimbang seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung hover ke icon ciutkan sidebar ini. Ketika sudah diciutkan, dia sudah otomatis lebih meluas gitu guys. Seperti ini. Kemudian, teman-teman juga ketika sudah diciutkan, dia bisa sama seperti sebelumnya, sudah otomatis hanya tampil icon dan sudah muncul juga tooltip di sini untuk nama-nama halamannya. Kemudian teman-teman jika ingin memperluas tinggal klik kembali di perluas sidebar di icon paling atas ini. Nah, dia akan tampil lagi seperti ini. Kemudian fitur-fitur di sidebar ini, di sidebar kiri ini, dia sudah secara otomatis tersinkron di device teman-teman manapun, di device teman-teman mana aja gitu, terkait dengan halaman mana aja sih yang paling sering teman-teman buka. Nah, ini kan sangat-sangat bermanfaat dan juga mempermudah kinerja teman-teman dalam mengakses, kemudahan akses halaman yang terakhir kali teman-teman kunjungi atau sering kunjungi. Selain itu juga teman-teman bisa memberikan pin pada halaman-halaman yang favorit teman-teman. Nah, misal seperti ini, saya ingin halaman semua proyek itu ada di atas. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, artinya halaman ini akan berada posisinya di atas, tepat di atas selalu. Jika kita ingin lepas, tinggal diklik aja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, terus ini tampilan chat pesannya. Nah, jadi dia akan posisinya akan selalu di atas. Jika saya misalnya pindah ke dalam menu konfigurasi, nanti menu konfigurasi ini akan naik ke atas satu tingkatan di atas. Ini sudah diatur melalui algoritma sederhana untuk memprioritaskan menu-menu yang sekiranya paling banyak teman-teman kunjungi, dan ini juga fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Kemudian fitur lainnya adalah teman-teman saat ini bisa masuk ke halaman pedoman. Di dalam halaman pedoman ini teman-teman kan ada banyak ya, ada menu gabungan, panduan, template, contoh proposal, poster, laporan kemajuan, laporan akhir, PIMNAS, dan analisis PIMNAS. Nah, fokus kita kali ini ada di gabungan, panduan, template, dan poster dan lain sebagainya. Namun saya hanya akan menjelaskan satu bagian saja, yaitu di bagian contoh proposal. Nah, kita pindah ke menu contoh proposal yang ada di sini. Nah, di menu contoh proposal ini kita klik aja. Nah, sekarang itu dia sudah ada tombol untuk upvote dan juga downvote. Fungsinya apa? Fungsinya adalah teman-teman bisa mengklik ini sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada file yang sudah diupload oleh administrator. Sehingga ini nanti akan membantu teman-teman PKM lainnya di kesempatan yang akan datang, di tahun periode yang akan datang, untuk menemukan file-file yang berkualitas dengan cara teman-teman bisa vote. Nah, vote ini juga nanti akan sangat-sangat bermanfaat untuk generasi kedepannya. Nah, caranya misalkan saya ingin, selain itu, vote ini juga dia itu muncul ada di dalam halaman preview PDF itu sendiri. Sebagai contoh seperti ini, dia sedang loading halamannya. Nah, seperti ini fiturnya. Nah, saya sediakan di halaman paling bawah. Nah, di halaman paling bawah ini ada tulisan apakah dokumen ini bermanfaat. Nah, teman-teman silahkan klik ini. Dan teman-teman juga bisa melihat siapa aja orang-orang yang pernah memberikan votingan pada dokumen ini. Seperti itu. Teman-teman juga bisa menampilkan fitur-fitur bawaannya seperti margin outline dan lain sebagainya. Mau ngeprint atau mencari dokumen mencari teks di dalam dokumen maupun melakukan print dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa langsung print
Terus juga bisa download juga. Nah, otomatis terdownload. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan juga maksimalkan ya. Dan di tampilan gelap juga, tampilannya sudah sangat-sangat estetik sekali. Teman-teman juga bisa melihat ada berapa orang yang sudah ngevote dokumen ini sehingga dia bisa muncul paling atas gitu teman-teman. Karena kan sebelumnya dia itu hanya file-file yang di atas itu hanya ditampilkan dari tanggal berapa atau berdasarkan waktu gitu. Biasanya yang paling terbaru itu ditaruh di paling atas. Nah, saat ini karena kita ingin membantu tim-tim PKM yang di periode selanjutnya supaya menemukan file-file dokumen yang sangat-sangat bermanfaat dan juga dalam bentuk teman-teman membantu mereka dalam memverifikasi contoh-contoh yang akan mereka gunakan ini, contoh-contoh proposal dalam konteks ini, teman-teman artinya juga berkontribusi lebih mendominasikan tampilan atas itu sebagai dokumen yang teman-teman nilai sebagai yang sangat-sangat berkualitas gitu isi-isinya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukan ini di poster, di menu poster, di menu template. Nah, ini seperti ini. Bisa diklik nanti dia akan otomatis ke atas teman-teman. Disusun secara otomatis. Nah, ya kan? Nah, ini otomatis ke atas dia. Terus menu panduan dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa vote juga. Ada di mana penjelasan keuangan. Dan mungkin nanti kedepannya akan ada satu tambahan fitur yang menurut saya itu sangat bagus, yaitu nanti akan ada integrasi dari tampilan detail judul, dan apabila tim internal PKM Center Universitas Pancasila memiliki file entah itu contoh proposalnya, terus juga laporan kemajuan dan laporan akhir, bahkan kalau emang dia lolos sampai ke tahap PKP 2 itu sampai ke poster dan juga presentasi, nanti bisa kita libatkan. Di sini ada tombol dokumennya teman-teman, dan itu teman-teman tinggal tunggu aja. Jadi ini kan sangat-sangat useful ya teman-teman. Dan paling sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.